Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh yang lain-lain. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Oh ya, silakan Bu. Saya pernah ikut pengajian di suatu tempat, saya lupa ya, pernah dengar itu dengan kata-kata muflis. Apakah memang itu semua ada di hadis Nabi? Dan saya juga tidak tahu itu artinya apa Pak. Saya mau tanya jawaban dari para Ustadz. Penjabaran Iya. tentang muflis. Apa Bu? Muflis? Apa mukhlis? Apa cuplis? Apa Bu? Muflis. Muflis ya, muflis. Muflis. Baiklah. Ibu begini. Saya pernah membaca sebuah hadis Nabi tentang kata-kata muflis. Di dalam bahasa Indonesia itu bangkrut. Bunyi hadisnya kayak begini, Bu. Suatu ketika Nabi sedang ngumpul nih dengan sahabat-sahabatnya kayak model kita begini. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Mungkin dari kata itu. "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, tahu nggak kalian apa itu muflis? Sahabat-sahabat bertanya, menjawab kepada Nabi dengan penuh kesopanan. Qalu, mereka berkata, al-muflisu pina man la dirhama wala mata'a. Kata Nabi, orang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki duit, uang, rupiah, dan juga tidak memiliki harta benda. Muflis itu, Ibu, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu bangkrut. Orang yang bangkrut. Maka jawabnya sahabat, biasanya istilah bangkrut itu kan di kita nih, seorang yang berusaha, dia misalkan jadi pedagang, ternyata tidak mendapatkan untung, yang ada malah buntung, malah rugi. Kenapa? Begitu sudah sebulan, 2 bulan, setahun misalkan usahanya, modalnya habis, malah tinggal hutang. Di kita itu istilah bangkrut. Orang yang bangkrut, ngakunya jadi pengusaha, ternyata rumahnya aja digadaikan. Kan di sinetron suka ada yang kayak gitu ya. Dikejar-kejar oleh debt collector katanya. Padahal ngaku pengusaha. Itu orang yang bangkrut, kata sahabat. Nabi dengan lemah lembut menjawab kepada sahabatnya. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Kata Rasul, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah maksudnya gini. Orang tersebut datang ke akhirat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sodakoh, bahkan kalau sudah haji membawa pahala haji. Pahalanya banyak dibawa oleh orang tersebut. Tapi sayang, kata Nabi, selama di dunianya dia itu suka marahin orang. Tidak salah dimarahin. Suka ngomongin kejelekan orang. Suka nuduh orang lain. Suka zalim kepada orang lain. Suka mukul kepada orang lain. Bahkan fatal kalau sampai pernah membunuh orang lain. Atau pernah meminjam harta orang lain atau mengambil harta orang lain. Karena kesalahan banyak ke orang lain. Kan persidangannya begini, Bu. Amal solihnya dari sholat, dari puasa, dari sodakoh banyak. Tapi karena dia pernah berbuat salah waktu di dunia ke orang lain, memarahi orang lain, mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, kemudian di persidangan tersebut dipertemukanlah orang-orang tersebut.
Misalkan si A yang membawa amal kebaikan dan tadi pernah mendolim orang lain. Dihadirkan orang yang didoliminya. Misalkan ibu namanya ibu misalkan maaf ya Markonah. Bu Markonah katanya ibu pernah didolimin ya oleh ibu ini. Iya ya Allah katanya. Atau malaikat, benar saya pernah didolimin. Saya sakit hatinya. Sakitnya di sini katanya begitu. Umpama misalkan begitu. Sakitnya tuh di sini katanya begitu. Sampai sekarang saya masih ingat begitu. Sakit saya udah dimarahin sama dia, dibentak-bentak padahal saya tidak salah. Kemudian diomongin ke orang lain sampai nama saya hancur. Ini contoh begitu. Lebaynya itu Bu Markonah kan begitu. Maka Allah mengadili begitu. Ibu benar pernah seperti itu? Kata si ibu si A tadi itu, tidak bisa bohong nanti mah di hari akhirat. Ya Allah, benar. Kenapa tidak bisa bohong? Mulutnya terkunci, tangannya justru yang berbicara, kakinya yang jadi saksi. Yasin membuktikan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin, hafalah kan begitu. Pada hari itu kata Allah, mulut terkunci, tanganlah yang berbicara, kaki yang jadi saksi atas perbuatan waktu dunia. Tidak bisa bohong lagi. Akhirnya ngaku, ya saya memang pernah dolim kepada Ibu Markonah tersebut. Ya udah, kebaikan kamu berikan ke Ibu Markonah. Markonah yang satu, kan ada lagi Markonah yang kedua, Markonah yang ketiga, Markonah yang, ini mohon maaf ini Ibu Markonah sebut-sebut ya, jadi populer begitu kan, Markonah yang kesekian misalkan begitu. Kenapa? Kesalahan waktu di dunia begitu banyak, sampai habis itu kebaikannya. Kebaikannya sudah habis, yang antri masih banyak, bukan hanya Markonah, Ruqiem juga ada. Dan nama-nama yang lain yang pernah didolimi, emang jahat itu mulutnya waktu di dunia. Orang tersebut rajin sholatnya, tapi demen kalau ngomongin orang lain. Bukan ibu-ibu yang di sini tentunya ya. Ini makan sekarang malah lagi tidak ngomongin orang lain ya, lagi ngaji begitu. Nah, yang nuntut masih ada, kebaikannya sudah habis. Lihat adilnya Allah. Bu Ruqiem, ada apa Bu? Saya pernah disakitin oleh ibu itu. Dia pernah minjem uang sama saya, belum dibayar sampai sekarang. Benar Bu? Ditanya kepada si A tadi. Iya benar ya Allah. Ya udah, kan amal kebaikan ibu sudah habis, bagaimana ini bayarnya? Akhirnya dengan keadilan Allah, Bu Ruqiem banyak dosa. Banyak ya Allah, saya mengaji juga kadang-kadang jarang. Saya males kalau ngaji begitu. Sholat juga gak tahu bener, gak tahu kagak begitu. Pokoknya banyaklah dosa. Oh iya, ya udah Bu Ruqiem, dosa ibu yang setimpal dengan kesalahan ibu yang tadi si A tadi, maka dosa ibu akan diberikan kepada si A tadi. Amal solihnya sudah habis, kejelekannya bertambah. Di ujung hadis Nabi menyatakan paturiha, maka dilemparkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada si ibu yang tadi. Ini contoh ibu yang tadi, contoh ya, contoh sekali lagi. Kemudian kata Nabi, paturihat ilanar, orang tersebut karena kesalahannya banyak, kebaikannya tidak ada, maka dilemparkanlah ke dalam neraka. Na'udzubillah. Aduh. Begitu Bu, ya. Makanya tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita puasa, tidak cukup kita taat kepada suami, tidak. Hati-hati. Kalau kita pernah zolim kepada orang lain waktu di dunia, maka tetap itu akan menjadi ganjalan kita di hari akhirat. Allah tidak akan mengampuni kesalahan antar sesama manusia selama belum saling ridho, saling tuntaskan waktu di dunia. Jelas Bu? Terima kasih, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari terjadinya muflis kepada kita di hari akhirat. Ya, sama-sama Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala toha rasul